Bikin ikan bakar sendiri di rumah, ini cuma di atas pan aja, nggak usah pakai areng. Dan ini ditambah bikin sambal dabu-dabu, ditambahin di atas ikan bakarnya, udah mantep banget. Berasa kayak lagi di restoran, padahal ini bikin sendiri. Untuk bahan-bahannya apa aja dan cara bikinnya seperti apa, lanjut tonton videonya sampai selesai. Di sini aku udah siapin ikan kue manggali yang udah dicuci bersih dan udah dikerat-kerat. Lanjut untuk bumbunya, di sini aku pakai chopper aja. Ada 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas jahe, dan ada 8 sampai 10 buah cabai keriting merah. Ini ikut dihaluskan juga. 3 butir kemiri, untuk kemirinya udah disangrai, terus aku iris-iris dulu biar nanti dia halus. Kalau udah ini tambahin sedikit air agar kita halusnya lebih gampang. Ini teman-teman boleh ulek, boleh dicoper atau boleh di blender. Dan kalau udah ini kita siapin pan untuk tumis dulu bumbunya. Nah, aku kalau bikin ikan bakar itu selalu ditumis dulu bumbunya ya. Ada juga yang nggak ditumis dulu tapi sesuai selera. Aku tambahin terasi, ini pakai 1 bungkus terasi instan saset gitu, tambah 1 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh garam, kaldu bubuk, dan gula merah. Untuk ayam bakar aku pakai gula merah. Nah, ini kunyit bubuk yang tadi aku udah sebutin di awal. Kalau udah ini diaduk-aduk aja sampai bumbunya matang, bumbunya tanak. Nah, kalau udah matang kayak gini aku tambahin kecap manis dan tambah sedikit mentega atau margarin. Ini posisi apinya udah mati ya, api kompornya. Nah, ini diaduk-aduk lagi. Kita tes rasa dulu, kalau rasanya udah pas, pastikan agak sedikit ke asin gurih karena nanti kita akan oles-oles aja di atas ikannya. Kalau udah ini aku siapin pan, boleh yang stainless atau yang anti lengket. Nah, ini aku pakai pan stainless kayak gini biar nanti menghindari lengket. Aku pakai daun pisang di atasnya. Nah, ini buat aroma juga biar lebih ada smoky daun pisangnya dan dia nanti nggak lengket gitu. Kalau udah, masukin aja ikan yang udah dicuci bersih tadi. Ini belum dibumbuin ya teman-teman. Dan akan kita panggang dulu di atas pan ini sampai agak kecoklatan. Kalau satu sisinya udah kecoklatan, ini dibalik aja. Dan tambahin bumbu yang udah kita buat tadi. Kalau mau ditambahin mentega lagi di sini juga boleh ya teman-teman. Nah, kalau pakai daun pisang gini tuh aman, jadi nggak akan lengket. Teman-teman boleh pertimbangkan juga pakai daun pisang ini, atau kalau teman-teman nggak mau pakai, pastikan aman ya pennya dari lengket-lengket gitu. Nah, kalau udah diolesin satu sisinya dengan bumbu, ini aku balik aja. Tambahin daun pisang lagi di atasnya karena daun pisang yang awal tadi udah agak mulai layu, jadi ini aku ganti pakai daun pisang yang baru. Nah, ini satu sisinya lagi kita kasih bumbu oles-oles tadi. Nah, ini pakai apinya sedang cenderung kecil aja ya teman-teman. Kalau ini aku agak kebesaran apinya karena kompor ini agak susah diatur untuk paling kecil. Jadi ini aku ikannya agak sedikit gosong, tapi tetap enak ya teman-teman. Kalau teman-teman bikin, pastikan apinya cenderung kecil aja, biar nanti ikannya merata, matang merata sampai ke dalam gitu. Nah, ini dibolak-balik aja biar nanti satu sisinya juga kena panas dari pan itu. Kalau udah kena panas semua dan udah mateng, boleh langsung diangkat dan disajikan. Ini aku sekitar satu sisinya sekitar 7-10 menit. Nah, kalau udah ini udah selesai, boleh langsung disajikan di atas piring dan ini kita akan buat sambal dabu-dabunya. Untuk sambal dabu-dabu ini aku pakai sekitar 5 siung bawang merah
iris-iris tipis seperti ini. Terus ada 5 buah cabai keriting merah diiris tipis seperti ini. Kalau nggak mau pakai cabai keriting merah, mau pakai cabai rawit semua juga boleh. Dan ini aku pakai 5 buah cabai rawit merah. 1 buah tomat merah ini dipotong dadu, tapi sebelum dipotong dadu ini aku akan buang isinya terlebih dahulu. Karena tomat merahnya ini banyak mengandung air ya teman-teman isinya. Jadi aku buang dulu biar agak lebih kering gitu. Dan kalau udah dipotong kecil-kecil, aku potong kecil-kecil aja. Kalau teman-teman mau lebih besar lagi silakan. Nah untuk tomat hijaunya dia karena nggak terlalu matang, jadi uh, kandungan air itu sedikit, jadi aku nggak akan buang isinya, cuma dipotong dadu kecil-kecil seperti ini aja udah cukup. Nah kalau udah ini aku campur bahan-bahan yang udah diiris tadi ke satu mangkok. Tambahin garam dan gula pasir. Aku juga tambahin sedikit kaldu bubuk. Untuk detail lengkap aku pakai berapa-berapa aja, nanti boleh teman-teman cek di kolom deskripsi. Nah kalau udah ini diaduk-aduk agak ditekan-tekan sedikit biar sari-sarinya keluar. Dan kalau udah ini siram pakai minyak panas. Aku pakai sekitar 2 centong sayur minyak panas gitu. Aduk-aduk lagi. Nah kalau udah ini aku pakai 1 buah jeruk nipis dan sekitar 2 buah jeruk limau untuk aku perasin di atasnya. Aku campur biar ada wangi-wanginya gitu dari jeruk limau, tapi asam juga dari jeruk nipis. Nah ini udah selesai diaduk-aduk lagi, teman-teman boleh tes rasa juga, kalau kurang asin boleh ditambahin garamnya. Nah kalau udah ini aku langsung aja taruh di atas ikannya seperti ini, dan pastikan air dan minyaknya juga diikutin juga ya teman-teman, jadi biar ngeresap ke dalam ikannya. Dan ini aku mau tes kematangannya, jadi ini benar-benar matang sampai ke dalam karena kita pakai apinya yang sedang cenderung kecil. Kalau ini aku agak kebesaran apinya sedikit. Nah ini benar-benar matang walaupun kita nggak bakar di atas arang, ini udah enak banget ya teman-teman. Ikan bakar rumahan yang kayak di restoran. Itu aja resepnya, semoga teman-teman suka dan terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian masing-masing.